Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Rusdi Maulana dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga menyiapkan berbagai informasi menarik untuk menyertai aktivitas Anda di pagi hari ini. Informasi utama akan segera hadir di antaranya. Bagi Anda yang gemar uji nyali di tempat mistis, sebaiknya mencoba lokasi wisata kampung horor di Kabupaten Semarang. Polisi mengagalkan penyelundupan sabu dan ekstasi ke Lembaga Permasyarakatan Kedung Pani, Kota Semarang. Seorang perampok maksud kami bersenjata tajam pada Kamis siang menyatroni wanita berumur 74 tahun yang sendirian dalam rumah di Kota Salatiga. Bagi Anda yang gemar uji nyali di tempat mistis, sebaiknya mencoba lokasi wisata kampung horor di Kabupaten Semarang. Di lokasi wisata baru ini, Anda bisa bersuah foto bersama puluhan replika hantu lokal ataupun mancanegara. Inilah kampung horor di Bandungan, Kabupaten Semarang. Aura mistis mulai terasa saat memasuki gapura lokasi wisata ini. Pada sisi kanan dan kiri, makhluk gaib legenda masyarakat Jawa, Nyai Roro Kidul dan Nyai Blorong siap menyambut para pengunjung. Keduanya dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan Pulau Jawa. Di sepanjang penjuru lokasi wisata, para pengunjung kembali dibuat merinding dengan puluhan replika berbagai jenis hantu lokal maupun mancanegara. Meskipun muncul kesan menyeramkan, tidak menyurutkan para pengunjung bersuah foto. Menonjolkan berbagai spot-spot selfie horor karena masyarakat Jawa sangat kental dengan budayanya Jawa sehingga dikenal sebagai masyarakat yang punya kearifan lokal. Tidak ada lain, mistiknya lebih tinggi. Lokasi strategis berjarak 200 meter sebelum wisata Candi Gedung Songo dengan udara sejuk serta pemandangan yang indah membuat lokasi wisata ini banyak diminati wisatawan. Kan aku tahunya dari Instagram. Penasaran aja di sini. Lokasinya bagus. Terus tempatnya strategis. Terus view-nya juga bagus. Kalau mau uji nyali, ke sini deh. Total ada sekitar 35 karakter hantu yang disiapkan pengelola wisata untuk menemani para pengunjung bersuah foto. Bagi Anda yang berminat uji nyali, bisa langsung datang dengan membayar tiket masuk sebesar Rp15.000. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kita beralih ke informasi kriminal. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang mengagalkan penyelundupan sabu dan ekstasi ke Lembaga Permasyarakatan Kedung Pani, Semarang. Modus 3 tersangka yang dibekuk dengan mengemas barang terlarang tersebut dengan alat kontrasepsi, kemudian diselipkan dalam dubur. Polisi meringkus 3 tersangka yang berupaya menyelundupkan sabu dan ekstasi ke Lembaga Permasyarakatan Kedung Pani, Semarang. Modus ketiga pelaku dengan mengemas barang terlarang itu dengan alat kontrasepsi, kemudian diselipkan ke dalam dubur. Dari penggeledahan disita barang bukti paket sabu seberat 35 gram dan 300 butir ekstasi. Itu akan dimasukkan ke lapas Kedung Pani, ya, karena ada perintah daripada saudara S yang ada di dalam, ya, saudara S yang ada di dalam untuk dimasukkan ke dalam lapas yang rencana akan diedarkan di dalam lapas. Dia dimasukkan dibungkus plastik, ya. Setelah itu dimasukkan kondom, ya. Setelah diselumuti dalam kondom, kemudian dimasukkan di dalam dubur. Jadi barang-barang semuanya ini akan dimasukkan di dalam dubur. Karena kemampuan saudara AS ini nggak sanggup, makanya meminta tolong saudara AR alias K ini.
Seorang perampok bersenjata tajam pada Kamis siang menyatroni wanita berumur 74 tahun yang sendirian dalam rumah di kota Salatiga. Usai merampas gelang seberat 10 gram yang dipakai korban, pelaku langsung melarikan diri. Aksi nekat perampokan di siang bolong menimpa Mariati, warga Jalan Arjuna, Kota Salatiga. Seorang perampok bersenjata tajam dengan mengenakan helm dan masker kepergok menyatroni rumah korban yang sedang mencuci baju di kamar mandi pada Kamis siang. Saat itu korban yang sendiri dalam rumah sempat mendengar anjing peliharaannya terus menggonggong. Usai membuka pagar rumah yang tidak dikunci, pelaku kemudian memaksa wanita berumur 74 tahun itu menyerahkan gelang seberat 10 gram. Setelah mendapatkan gelang yang dipakai korban, pelaku langsung berlari keluar rumah. 10:04 saya akan mencuci. Saya dari tempatnya Jati, tapi aku dari gerbangnya selari tutup ya Bu. Ya, tutup pintu itu tak buka Om, masih bukaan Om baru masuk kan. Terus saya masuk kamar mandi mencuci. Habis mencuci, terus anjing itu menggonggong terus. Terus saya keluar. Terus tiba-tiba itu ada ini orang masuk sini kok nongol bahwa itu celurit. Saya berdiri di sini keluar dari kamar mandi, saya didorong sampai ke gas itu. Aku tiba, kok sekonyong-konyong ini narik ini. Perhiasan. Dijamret gelang. Tuh, terus lari. Polisi yang sudah menerima laporan korban hingga kini masih melakukan penyelidikan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Kita ke informasi berikutnya, ratusan anggota Polres Grobogan mengalami kelebihan berat badan. Alhasil, mereka dipaksa olahraga pada siang hari untuk mencapai kondisi badan ideal. Setelah dilakukan pengukuran, ada 125 anggota Polres Grobogan yang memiliki kelebihan berat badan. Untuk mencapai kondisi badan ideal, mereka diwajibkan olahraga pada siang hari selama 30 menit. Para polisi ini dibolehkan jalan ataupun lari mengitari Stadion Krida Bakti Purwodadi. Program penurunan berat badan ini rutin dilakukan seminggu sekali selama 3 bulan dengan evaluasi dari pimpinan setiap bulan. Kegiatan pengendalian berat badan bagi personil Polres Grobogan yang memiliki berat di atas berat ideal. Tujuannya agar Polri memiliki berat badan yang ideal, diharapkan bisa menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Yang memiliki berat badan lebih di Polres Grobogan ada 125 personil. Para istri polisi sebaiknya tidak pamer kekayaan dan rajin menabung jika memiliki uang berlebih. Pesan ini disampaikan Ketua Bayangkari Jawa Tengah saat mengunjungi Polres Grobogan. Dalam kunjungan ke Polres Grobogan, Ketua Bayangkari Jawa Tengah Yuda Ningrum Riko Amelza Dahnil berpesan kepada para istri polisi agar tidak pamer kekayaan. Mereka diminta hidup sederhana sehingga bisa meningkatkan keharmonisan keluarga. Jika ada kelebihan uang, sebaiknya ditabung. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Bagi Anda yang gemar uji nyali di tempat mistis, sebaiknya mencoba lokasi wisata kampung horor di Kabupaten Semarang. Polisi menggagalkan penyelundupan sabu dan ekstasi ke Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pani, Kota Semarang. Seorang perampok bersenjata tajam pada Kamis siang menyatroni wanita berumur 74 tahun yang sendirian dalam rumah di Kota Salatiga. Anda kembali menyaksikan berita Semarang. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menggelar Festival Tari Soreng di lapangan parkir objek wisata Gunung Telomoyo. Ajang kesenian ini bentuk kampanye menghindari politik uang.
Bertempat di lapangan parkir objek wisata Gunung Telomoyo, Kabupaten Magelang, ratusan seniman mengikuti festival Tari Soreng. Ajang seni yang digelar Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Magelang ini bentuk kampanye menghindari politik uang. Harapannya, masyarakat dapat melaksanakan pesta demokrasi secara jujur dan adil tanpa politik uang. Gelar budaya Soreng. Ini adalah kesenian tradisional yang ada di lereng Gunung Merbabu, Gunung Andong, dan Gunung Telomoyo. Lewat tari gerakan tari Soreng ini, kami ingin membangun kesadaran masyarakat pentingnya gerakan anti politik. Jadi kami memanfaatkan kesenian tradisional yang ada di masyarakat untuk membangun gerakan anti politik. Pada kesempatan ini, Bawaslu Kabupaten Magelang turut mencanangkan 5 desa di lereng Gunung Andong dan Telomoyo menjadi desa bebas politik uang. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Para aparatur sipil negara di lingkungan Polres Grobogan melakukan donor darah di kantor Palang Merah Indonesia Grobogan. Aksi sosial ini menyambut Hari Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia atau Korpri yang jatuh pada tanggal 29 November. 15 aparatur sipil negara alias ASN Polres Grobogan menyambut Hari Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang jatuh pada 29 November dengan cara sederhana. Mereka mengikuti donor darah di kantor Palang Merah Indonesia Grobogan. Melalui aksi sosial ini diharapkan bisa meningkatkan persediaan darah yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita ke informasi lain, tidak hanya menyebabkan matinya ikan, tercemarnya Sungai Bengawan Solo juga berdampak pada aktivitas perusahaan daerah air minum atau PDAM Blora yang mengambil air baku dari sungai. Air Bengawan Solo tidak dapat diolah menjadi air bersih sehingga merugikan para pelanggan PDAM Blora. Aliran Sungai Bengawan Solo di wilayah Cepu, Kabupaten Blora hingga kini masih kotor, berwarna hitam pekat, dan bau tidak sedap. Tidak hanya menyebabkan matinya ikan di sungai, pencemaran juga berdampak pada aktivitas perusahaan daerah air minum atau PDAM Blora yang mengambil air baku dari sungai. Lantaran tercemar, air Bengawan Solo tidak dapat diolah menjadi air bersih sehingga merugikan para pelanggan PDAM Blora. Ini dengan adanya pencemaran limbah ini kita sementara berhenti untuk sementara Pak, karena air bakunya sulit diolah, warnanya hitam pekat, sehingga kita harus menghentikan untuk sementara produksi, sehingga dengan berhentinya ini terdampak pada 12.000 pelanggan PDAM mulai dari Cepu, Sambong, Jigen, Jepon, dan Blora. Para penjual makanan dan minuman di lokasi wisata Keracakan Watugong sekitar Bengawan Solo ikut terkena imbas pencemaran. Sejak sungai tercemar, omset penjualan mereka menurun, menyusul berkurangnya jumlah pengunjung. Airnya kotor kayak gini, terus pengunjungnya sepi, ya dapatnya ya sedikit, berkurang. Pengunjung kan mau ngajak anaknya kayak renang kayak gini kan nggak bisa. Tercemarnya Sungai Bengawan Solo sudah berlangsung hampir 1 tahun. Arif Nur melaporkan dari Blora. Ratusan alumni SMP Negeri 1 Salatiga kelulusan tahun 2017 terancam tidak bisa ikut ujian SMA. Pada ijazah mereka ada kesalahan dalam penulisan nomor seri. Sebanyak 227 ijazah murid SMP Negeri 1 Salatiga untuk tahun kelulusan 2017 mengalami kesalahan penulisan. Akibatnya, alumni yang sekarang sedang duduk di bangku SMA tidak dapat mengikuti ujian nasional. Salah tulis nomor seri ijazah pertama kali diketahui oleh Haryati, Kepala SMP Negeri 1 Salatiga saat melayani seorang alumni yang melakukan legalisir sebulan silam. Kan ini 17. Nah ini 2 Oktober itu ada anak legalisir ijazah. Kemudian dari TU itu nyodorkan legalisir, otomatis saya baca. Jadi SHUN sama saya baca, bener enggak gitu. Kemudian setelah saya baca, kok ada perbedaan. Karena yang legalisir 1 orang kan
kita mengira yang salah satu orang gitu. Begitu kita baca, setelah selesai TU, saya konfirmasi, ini apa benar ijazah sama SHU ini salah kayak gitu. Kita kan nggak tahu, saya kan ya baru ya, jadi baru 2019. Untuk ngecek 2016 itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Saya tanya TU, nggak apa-apa Bu, ini satu saja kok yang salah. Kemudian saya langsung inisiatif membuat surat keterangan. Karena kalau nggak surat keterangan, anak ini legalisir kan tidak berlaku. Ada pembetulan. Nah, setelah itu kami pun menyangka hanya satu. Setelah 1 hari atau 2 hari berikutnya, anak-anak SMP 1 itu disuruh kembali ke sekolahan, balik ke ijazah sama operator SMA 1. Katanya tidak bisa masuk BUN. Jadi rame-rame anak-anak itu ada apa nak? Bu, ijazah saya salah sih. Oh iya, ambil arsip saya gitu. Kemudian saya buka semua, baru ketahuan kalau semua salah. Akhirnya anak-anak saya tenangkan. Ini tanggung jawab orang tua saya gitu, karena selaku orang tua kamu tanggung jawabnya adalah belajar, tetap semangat. Kalaupun ada kesalahan ya ini memang yang sekolah lalu mungkin lupa ngecek atau bagaimana, yang jelas kami akan bantu anak-anak. Apapun kebutuhanmu akan kami lengkapi. Selama itu menjadi wewenang kami selaku kepala sekolah yang melanjutkan. Jadi kami hanya bisa membuat surat keterangan. Andaikan ijazah itu kami juga nggak di juknis itu kepala sekolah yang baru hanya surat keterangan. Kita ke informasi lain, puluhan seniman mural menggoreskan kreativitas di tembok Stadion Kebon Dalem Kendal dalam lomba mural yang berlangsung selama 2 hari. Selain mengasah kemampuan melukis mural, ajang ini untuk mengubah kesan kumuh stadion menjadi lebih menarik. Dinding Stadion Utama Kebon Dalem Kabupaten Kendal kini tampak beda, tidak hanya berwarna putih tanpa gambar. Selama 2 hari, 40 seniman mural di Kendal menuangkan kreativitas di tembok stadion setinggi 4 meter dalam lomba lukisan mural. Stadion Utama Kebon Dalem dipilih karena lokasi ini menjadi tempat berkumpulnya anak muda. Ini temanya apa Mas? Ini temanya mengusung tentang milenial menjaga keutuhan NKRI. Dari ya. Udah berapa hari mengerjakan ini Mas? Sudah 1 hari 1 malam. Kreativitas anak muda perlu ditampung agar tidak sembarang mengotori tembok. Lomba mural ini juga untuk mengubah kesan kumuh stadion menjadi lebih menarik. Stadion menjadi aset Kabupaten Kendal yang notabene harus ditata semaksimal mungkin sehingga kelihatan baik, kelihatan bersih. Kondisi yang ada sekarang masih belum begitu bersih dan monoton. Atas dasar itu Bupati menyarankan untuk bisa mengadakan lomba mural di dinding Stadion Kabupaten Kendal, Stadion Kebon Dalem, sehingga posisinya bisa lebih baik, lebih kelihatan tertata, mengingat Stadion Kendal itu sendiri setiap harinya ramai, terutama dari Jumat, Sabtu, Minggu banyak pengunjung, banyak dikunjungi untuk masyarakat berolahraga di sini, sehingga nantinya dengan adanya itu nanti bisa berkembang, bisa untuk kelihatan potensi yang ada mural bagaimana di Kabupaten Kendal dan kreativitas pemuda Kendal khususnya bisa tersalurkan. Para seniman mural ini bersaing menggoreskan lukisan menghasilkan karya terbaik untuk memperebutkan total hadiah 15 juta rupiah. Agus Hermanto melaporkan dari Kendal. Kita ke informasi berikutnya, tidak hanya menyebabkan matinya ikan. Tercemarnya Sungai Bengawan Solo juga berdampak pada aktivitas perusahaan daerah air minum, Flora yang mengalami mengambil air baku dari sungai. Air Bengawan Solo tidak dapat diolah menjadi air bersih sehingga merugikan para pelanggan PDAM Blora. Aliran Sungai Bengawan Solo di wilayah Cepu, Kabupaten Blora hingga kini masih kotor, berwarna hitam pekat dan bau tidak sedap. Tidak hanya menyebabkan matinya ikan di sungai, pencemaran juga berdampak pada aktivitas perusahaan daerah air minum atau PDAM Blora yang mengambil air baku dari sungai. Lantaran tercemar, air Bengawan Solo tidak dapat diolah menjadi air bersih sehingga merugikan para pelanggan PDAM Blora. Ini dengan adanya pencemaran limbah, ini kita sementara berhenti untuk sementara Pak, karena air bakunya sulit diolah
warnanya hitam pekat, sehingga kita harus menghentikan untuk sementara produksi, sehingga dengan berhentinya ini berdampak pada 12.000 pelanggan PDAM mulai dari Cepu, Sambong, Jigen, Jepon, dan Blora. Para penjual makanan dan minuman di lokasi wisata Keracakan Watugong sekitar Bengawan Solo ikut terkena imbas pencemaran. Sejak sungai tercemar, omset penjualan mereka menurun, menyusul berkurangnya jumlah pengunjung. Airnya kotor kayak gini, terus pengunjungnya sepi, ya dapatnya ya sedikit, berkurang. Pengunjung kan mau ngasih anaknya kayak renang kayak gini kan nggak bisa. Tercemarnya Sungai Bengawan Solo sudah berlangsung hampir 1 tahun. Arif Nur melaporkan dari Blora. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian.